Mohon perhatian, mohon perhatian. Pemilik mobil D1108GO Kijang Hitam mohon dipindahkan menghalangi gerbang. Pemilik mobil D1. Salam, Horas. Kita patut memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan kita karena saat ini kita dapat melaksanakan ibadah Minggu ulang tahun ke-87 tahun Huria Kristen Batak Protestan Bandung, Resort Bandung, Riau Martaninata. Sebelum kita memulai ibadah kita akan melakukan prosesi. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Sonang mahita hudul, rap hudul mahita. Jumoloma hata huwasi sian panitia pesta huria dohot pesta ulang tahun HKBP Napap 27 hon. Hupasat tami mak. Shalom, selamat hari Minggu, Amang, Inang, Natua Tuanami, Naposo, remaja dan seluruh parhalado. Sebelum kita memulai ibadah kita dan menyambut Pesta Huria 2022 dan ulang tahun Huria HKBP ke-87 tahun, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pesta Huria 2022 Inang Ratna Sitorus Boru Napitupulu. Tempat dan waktu kami persilakan. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Resort dan Inang, yang kami hormati seluruh pendeta fungsional dan keluarga, seluruh parhalado dan keluarga, seluruh panitia Pesta Huria. Tentunya yang terkasih Natua Tuanami lansia, Amang, Inang, Naposo, remaja dan adik-adik sekolah minggu, teristimewa untuk seluruh jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas kasih dan berkat-Nya kita dapat berkumpul di gereja ini dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-87 tahun pada tanggal 16 Juni 2022. Dan pada hari yang berbahagia ini kita melaksanakan Pesta Huria. Pesta Huria adalah pesta kita semua. Perayaan di mana kita merasakan sukacita untuk berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kita semua. Pesta Huria tahun ini adalah bukti nyata bahwa kita semua merasakan penyertaan Tuhan. Tangan kasih-Nya menggenggam kita melewati pandemi COVID-19. Walaupun tertatih, kita tetap berdiri tegak. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Riau Marta Dinata untuk semua kontribusi dalam bentuk tok-tok ripe, sumbangan sukarela, parsel buah dan kue ulang tahun. Kurang lebih 450 kakak memberikan kontribusi di Pesta Huria ini. Dari lubuk hati terdalam, saya dan seluruh panitia menyampaikan terima kasih kepada Majelis Perbendaharaan Huria yang begitu memahami dan sangat perhatian terhadap hal-hal yang menjadi kebutuhan prioritas gereja kita. Amang Inang, kehadiran pendingin ruangan menambah kenyamanan kita dalam beribadah. Selamat berpesta Huria untuk kita semua. Tanpa kita sadari, kita sudah mewujudkan tujuan tahun kesehatian seperti yang tertulis di Filipi 2 ayat 2. Sehati, sepikir dalam satu hati, satu jiwa dan satu tujuan. Semangat persatuan yang sehati akan terus mengalir bagi kita jemaat HKBP Bandung Riau Marta Dinata untuk mewujudkan HKBP Bandung Riau Marta Dinata Marsinodang. Akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf jika nantinya dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras agar acara ini dapat terlaksana dengan baik. Teristimewa, koordinator dana dan tim dana,
2 minggu yang penuh berkat dan keajaiban serta anugerah dari Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran natua-tua nami lansia, amang, inang, naposo, remaja, adik-adik sekolah minggu, begitu juga jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan Yesus yang Maha Kasih senantiasa memberkati kita dengan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan. Horasma dihita saluhutna mauliate. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan luas, Amang Polin Sitorus MBA. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam, Horas. Perjulu maulate mata dokot tua mata ribata disude dengan nibasana di apalatikyon kita bui memuji amat taribata di joroni di gereja yang indah ini. Nani hormatan amang pendeta resort, amang pendeta purba, inang Lilis Boru Siregar, nang amang putar-putar. Soksoni sude pangulani huria, soksoni nang song leader, termasuk panitia mengenai pesta ulang tahun ke-87. Dia muamang inang au dihunjuk menjadi mendokara permisi, belutuk piau na mendokon narak mendokom mahita sasudena. Jadi ulang tahun 87 betul-betul kita lihat bahwa kita gembira 87 gereja ini berdiri. Dengan inilah gereja tempat Tuhan, tempat kita mengadu, tempat kita melopit tangan, tempat kita bagaimana supaya nantinya kita hidup berbahagia, memuji Tuhan dan memuliakannya. Jadi termasuk yang 70 tahun bahwa hari ini mendapat berkat ulos sian pangulani huria. Dengan ini panjang umur ma dihamu amang, dok di lamsia sudena, toktong ma amat tarebata, tabain nagabe sulu-sulu tukot dohos mual hanguluan dihita. Dihamu amang inang malas niroa mahita ala nunga ulang tahun 87. Naksoni dia kapanitia yang telah bisa terwujud mengenai ulang tahun ini. Jadi oras madihita sasudena rakmat dokom maitan non selama ulang tahun 87. Tuatama nama donganita sasudena Horas. Selanjutnya perwakilan dari Parhaldo, Amang Situa Profesor Robert Saragi. Tempat dan waktu kami persilakan. Salam. Horas madhita salutna. Dirgahayu HKBP Bandung. Bapak, Ibu, anak-anak kami, Naposo dan juga anak-anak sekolah minggu, kita sungguh bersyukur pada hari ini karena kita dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan pesta huria kita dan juga untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-87 HKBP Bandung. Kalau boleh kita lihat sedikit perjalanan HKBP Bandung, tentu saja semua kita tahu penuh dengan dinamika. Tetapi saya pikir apapun yang terjadi pada masa-masa lampau, dinamika yang terjadi, itulah kita gunakan sebagai pembelajaran
untuk kita ke depan. Jadi kalau kita lihat umur 87 tahun, tentu saja kalau kita bandingkan dengan umur kita sebagai manusia, ini tentu saja sudah umur yang cukup tua dan panjang. Oleh karena itu saya kira sudah saatnya juga HKBP Bandung tentu saja ke depan harus kita terus menerus memperbaiki agar kemajuan atau perkembangan HKBP Bandung bisa sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita semua sebagai ruas HKBP Bandung, kami ingin mengajak kita semua agar kita dapat berkontribusi masing-masing dalam rangka peningkatan mutu kualitas dari HKBP kita yang ada di Bandung ini. Kalau kita lihat saat ini pesta Huria kita, saya lihat sungguh luar biasa. 2 tahun sudah pandemi yang kita lewati. 2 tahun lalu kita juga mengadakan pesta Gotilon dan tahun ini kita sudah mulai dengan pesta Huria. Sungguh luar biasa partisipasi dari ruas semuanya. Jadi semua panitia saya sungguh mengucapkan banyak terima kasih karena begitu semangatnya semua saya lihat itu ya. Partisipasi dari ruas itu yang dalam pesta Huria ini boleh dikatakan masing-masing week di atas 80%. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia. Meskipun kalau kita lihat secara ekonomi sebetulnya pandemi 2 tahun juga perkembangan ekonomi dunia juga tidak begitu bagus ya. Kita dengar 60 negara bakal bangkrut. Tapi saya yakin kita di negeri ini dan juga khususnya di HKBP Bandung akan tetap dengan Tuhan kita Tuhan Yesus akan tetap berkembang ke depan terus untuk kemajuan kita bersama. Oleh karena itu beberapa juga memang program dari Huria kita saat ini mungkin Amang Inang sudah melihat kita pasang AC di ruangan ini dan inilah saatnya kita mengembalikan gereja ini kepada semula. Jadi ruangan yang ada mungkin ada banyak pertanyaan ini kenapa dibongkar. Dulu ruangan yang di sebelah kanan ini dulu dibuat ini sebagai gedung darurat dalam rangka pembangunan rukan kita. Tetapi setelah rukan kita selesai tentu saja ini harus dikembalikan. Dan ini juga saya kira untuk mendukung juga kalau kita buat di sini AC tentu saja ini juga harus bagus juga ini untuk ventilasi atau pembuangan dari hawa panas yang ada di ruangan ini. Dan juga saya kira saat ini juga gereja kita sudah masuk cagar budaya. Oleh karena itu gedung ini tidak boleh diubah bentuknya begitu ya. Jadi harus seperti semula begitu ya. Jadi kami juga melihat sebetulnya ini juga banyak kayu-kayu yang sudah keropos. Mungkin ke depan juga ini kita harus mulai juga untuk mengganti kayu-kayu yang ada di atas. Karena begitu kemarin dipukul sedikit ini sudah amblas gitu ya. Jadi ini juga program kita ke depan agar ada renovasi untuk kayu-kayu yang ada di gereja ini. Berikutnya juga kita juga akan menata atau mengoptimalisasi penggunaan ruangan yang ada di rukan. Panitianya sudah dibentuk saya kira. Jadi panitia nanti setelah pesta Huria ini akan bekerja. Bagaimana kita menggunakan ruangan yang ada di rukan supaya optimal begitu ya. Karena kita lihat di rukan itu kita punya ruang serbaguna yang agak tanggung begitu ya. Jadi kalau dipakai untuk pesta atau martupol tidak begitu nyaman dan juga saya kira kurang besar. Oleh karena itu lantai 2 kita rencanakan akan kita buat blong itu semua sehingga nanti kalau ada pesta itu bisa dimanfaatkan di sana. Tetapi masih bisa kita sekat-sekat ruangannya untuk digunakan gereja gitu ya. Jadi nanti ada kegiatan atau aktiviti bisa dimanfaatkan di lantai 2. Dan kantor pendeta kita akan buat di lantai 1 sehingga harapannya adalah supaya ruas kita juga bisa lebih dekat dengan Amang pendeta dan Inang pendeta di sana. Kalau mau berhubungan saya kira itu bisa lebih dekat ya, tidak perlu ke lantai 2 tapi di lantai 1. Lantai bawah itu bisa juga kita manfaatkan multifungsi nanti, bisa juga dipakai untuk martupol dan juga saya kira untuk area parkir. Itulah kira-kira nanti untuk yang harus kita kerjakan ke depan. Mudah-mudahan Amang Inang semua bisa ikut berpartisipasi sehingga tahun ini bisa kita realisasikan dengan baik. Saya kira demikian sekilas dari kami. Mudah-mudahan kita ke depan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, kita dalam keadaan sehat. Sekali lagi kita Dirgahayu HKBP. Maulate Hors Medita Saluna.
Untuk selanjutnya, kata sambutan terakhir dari Amang Pendeta Jason Simanjuntak. Tempat dan waktu kami persilakan. Horas, Horas Samanginang, Jumuluma tapasahak mulate tu debata pardenggan basai, ala dilehon partikian na une dihita, boi marpungu di bagas jorona nabadiaon, patupahon parmingguan parsaurat doho ibana, laos makalasson naung ojak huria HKBP Badung 87 tahun. Totu di pesta ulang tahun na 87 tahunon kusude hita marlas ni roha jala madok moleate tutuhani di tonga-tonga ni akka pergumulan ni huria HKBP Badung boi saharo ditikion HKBP Bandung tetap berdiri kokoh. Jala huria HKBP Bandung habobor hak ni huria nadong di Jabar Tendiye nunga tungliling jalan nunga gudang akar resort sian HKBP Bandungon hau jahanna. Jalan waing HKBP Bandung mencoba membuka lagi pos-pos pelayanan seperti yang dilakukan oleh para pendiri-pendiri HKBP Bandung. Mungkin bagi kita itu sederhana dan tidak terfokus ke situ. Alai HKBP Bandung harus kembali kepada jati dirinya semula, yaitu membantu membangun pos-pos pelayanan yang ada di kantong-kantong orang Batak di daerah-daerah tertentu. Tikion HKBP Bandung melalui distrik Pajongjokon Bagas Joro Naeng Parmingguan di Majalengka. Jala nunga di resmi honi gabe pos pelayanan yang akan dibuat nanti ke HKBP Bandung resoknya. Napa dua ahon tak topang mah, tak dukung mah, sudah program pos pelayanan. Saya hudok doi dua do tadani huria nama ngulu. Molo mardalat do pekabaran Injil lah, mangulu mahuriai. Molo mardalat dope ulau parasini rohaon lam dirga mahuriai. Alai molo dung mitop toddi ni pekabaran Injil mate-matene na mahuriai. Alani tuhita saluhuna nang dongaku parhalado, mari kita mengkobarkan pekabaran Injil dan pelayanan kasih ima ulau parasini rohaon asa tarida na mangulu dope huriai. Jala dohonon nami ma, HKBP Bandung tidak hanya memikirkan dirinya sendiri lagi, tidak, tetapi HKBP Bandung sudah layak memikirkan gereja-gereja lain yang harus dibantu. Molo terfokus dope hita sudah 87 tahun HKBP Bandung hanya memikirkan dirinya sendiri, berarti kita jauh tertinggal dari ketika ini dibangun. Tetapi HKBP Bandung harus mampu berdiri sendiri dan menopang berbagai kegiatan, baik itu di tingkat pusat, distrik, dan huria-huria yang akan meminta bantuan kepada kita. Namangihut mulate mahu pasat tami tu panitia yang bekerja keras. Waktunya sebenarnya hanya 2 minggunya ini. Alana 2 minggu kami konsolidasi dok parhalado. Sungguh dia bentuk pesta. Baru 2 minggu mana sudah mangula. Imatad dan kesehatian. Sehati ma parhalado, sehati ma panitia, sehati manang ruas. Saya sangat bangga. Saya lihat tadi
datanya 450 kakak yang memberikan partisipasi. Walano kudo naking nama panitia. Sojo bahasa 450 teh. HP 600 subagi hita kalender niku. Berarti yang udah 150 naik, mungkin anom marapa sahaton naik. Si 150. Jadi tepuk tangan maju hita bahwa pencapaian bisa dia ke 80 sampai 90%. Nah pasti ikom marlas ni roha do hita ipes tahun. Una-una berungu-tungu dah. Ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi reng ngado ngasita memang mau minggu pagi pangalihudu Tuhan muasionat ya kalian sia ya teh. Bawa kamu masal muna mau pagi ya teh. Ale budi pamate. Asi ale mau di parminggu pukul 10.05 do pukul 10 lalu asi maroha mereng kaya nak kotai. Senin nama budi markipas-kipas ate. Mulate ma di hita saluh nate nang donga parhalado. Boyro ate tu ngadong manubak ko sada ase, boyro ale hepeng na mele ngadong niya te. Adong manubak ko sa to nga ase, ijalo panitia do tong. Adong manubak ko sa paro pa ijalo. Adong manubak ko tangiang tong do halasso ni. Ate, alani mari kita bersatu, mari kita bersama-sama melakukan pelayanan di HKBP Bandung sehingga nama Tuhan semakin termuliakan. Selamat ulang tahun Horas Madihita. Amanami inanami hita saluhutna tahobasima dirita asabongot kita to parsauran nauli di parminggot ta sadarion. Shalom amang inang naposo remaja dan anak-anak sekolah minggu. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita seluruh jemaat dan Parhalado HKBP Bandung. Sebab hari ini adalah pesta ulang tahun ke-87 sekaligus pesta huria. Gereja HKBP bagi kita tempat untuk beribadah kepada Tuhan dan menerima berbagai berkat, dan di samping itu juga tempat pertemuan dan silaturahmi bagi kita bangsa Batak yang ada di Bandung dan yang datang dari Bonapasogit. Aku akan bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmurlah bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Kita mengaku bahwa karena kasih karunia Allah saja, sehingga gereja HKBP Bandung sampai hari ini sudah berdiri 87 tahun, dapat menjadi berkat dan saluran berkat membangun iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sekalipun dinamika perjalanan dan pertumbuhannya melewati berbagai gelombang, tetapi Tuhan tetap mengasihi HKBP Bandung. Oleh karena itu, layaklah kepada semua Parhalado dan jemaat disampaikan selamat ulang tahun HKBP Bandung ke-87 dan selamat menyatakannya pada hari ini dalam pesta huria. Terpujilah Tuhan Allah yang menganugerahkan hidup dan kehidupan serta menuntun kami hidup beriman lewat gereja HKBP. Kami sambut salam selamat ulang tahun ke-87 bagi kita seluruhnya jemaat HKBP Bandung. Kasih Tuhan Yesus tetap bersama kita. Kita boleh saling menyapa dalam salam jarak jauh juga, salam corona, tapi kita saling menyapa kiri kanan, menyatakan selamat ulang tahun. Baik, sukacita kita dipenuhi oleh Tuhan dalam peribadatan kita hari ini. Kita akan memasuki ibadah. Kita saat teduh.
Kita puji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari rumah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk. Kita puji Tuhan. Amen, haleluya.
Hukum Taurat pada minggu ini bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur Fatsal 118 ayat 27. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, buku Ende nomor 182 ayat 1 dan 4, ayat 4 kita berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan yang mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka Kamu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oh
akan pengampunan dosa-dosa kita daripada Tuhan. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan lewat kor virtual. Kita puji Tuhan.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat 62. Kita membacanya secara responsorial. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan lewat kor gabungan HKBP Bandung.
Kita puji Tuhan, buku ND nomor 653 ayat 1 dan ayat 2. Pada saat ayat 2 kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami akan membacakan warta jemaat kita minggu kedua setelah Trinitatis hari ini 26 Juni 2022. Yang pertama, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Selasa 21 Juni 2022 telah meninggal dunia Ibu Tiarma Boru Tambun, meninggalkan Bapak Joram Horas Sitorus, tutup usia 69 tahun 3 bulan, beralamat di Jalan Riung Mumpulung 1 nomor 125 dari daerah 8 Bypass Timur. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggal cepat terhibur. 2 anggota jemaat baru. Mulai minggu ini 26 Juni 2022 telah menjadi anggota jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata, yaitu 1. Keluarga Roni Uli Tua Nainggolan, Hosiana Eria Claudia Mangisi Borusitorus. Mereka dari gereja HKBP Agape Resort Agape. Alamat sekarang tinggal di Jalan Jakarta nomor 19 6B Antapani, dengan nomor HP ada tertera masuk ke daerah 2 Antapani Arcamanik.
2. Elsa Kristiana Boruhutajulu, Jemaat Perseorangan dari Gereja GKI Peniel Timika, alamat sekarang di Gang Nyi Empok nomor 11 Cibadak, Asta Anyar, HP tertera masuk ke daerah 6 Bansel. 3. Pesta Huria dan ulang tahun Huria HKBP ke-87 tahun HKBP Bandung. Pertama, puncak Pesta Huria dan syukuran ulang tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung yang kita laksanakan pada hari Minggu ini 26 Juni 2022 pukul 9 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, kebaktian Minggu Umum pukul 7.00, pukul 10.00, pukul 15.00 WIB, kebaktian sekolah minggu dan kebaktian praremaja dan remaja disatukan di dalam kebaktian kita pukul 9 hari ini. Dan kebaktian pukul 18.00 WIB akan tetap diadakan seperti biasa. 2. Pada kebaktian pukul 9.00 WIB hari ini setelah pembacaan warta jemaat akan diadakan pemberian ulos kepada jemaat yang telah berusia 70 tahun dan yang berusia lebih dari 70 tahun tetapi belum mendapatkan ulus. Keempat, agenda pelajar SIDI tahun ajaran 2021-2022. 1. Retreat pelajar SIDI di Pila Istana Bunga Jalan Kolonel Masturi nomor kilometer 9 Cihanjuang, Rahayu. Retreat pelajar SIDI akan diadakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli 2022. General repetisi pelajar SIDI akan diadakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di gereja ini pukul 16.00 WIB. Dan untuk menyaksikan iman atau lepas SIDI akan diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pada pukul 10.00 WIB. Kelima, pelantikan pengurus Persekutuan Lansia HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 3 Juli 2022 pada kebaktian pukul 10.00 WIB akan diadakan pelantikan pengurus Persekutuan Lansia HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Dan HKBP Bandung akan menjadi tuan rumah dalam acara pelantikan tersebut. 6. Konferensi Perempuan HKBP. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat 28 Juni sampai dengan 1 Juli 2022 akan dilaksanakan konferensi perempuan HKBP bertempat di Piaraja Tarutung, maka gereja kita akan mengutus Inang Nyonya Basana Rima Manik Boru Siregar sebagai Sekretaris Persekutuan Perempuan Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dan Nyonya Ratna Sitorus Boruna Pitupulu sebagai Ketua Seksi Perempuan HKBP Bandung. Mereka untuk mengikuti konferensi tersebut, maka kiranya seluruh acara konferensi berjalan dengan baik. Untuk utusan yang berangkat dari gereja kita ini, kita doakan. Demikian untuk warta jemaat pada minggu hari ini, Tuhan memberkati. Amin.
Saatnya untuk pemberian ulus kepada Bapak Ibu yang sudah berumur 70 tahun ke atas yang belum pernah menerima ulus dari Huria. Kami persilakan. Saya akan membacakan yang menerima ulus dari gereja. Pertama dari Wik Riau Patrakumala, Amang Wesley Simangunsong. Selanjutnya Nyonya Parida Panjaitan Boru Panggabean. Selanjutnya kami panggil Nyonya Ria Nadabdab Boru Marpaung. Selanjutnya dari Wek Dago, Amang John Hernalem Sitorus.
Selanjutnya dari daerah Dago, Rauli Dameria Boru Pasar Ibu, tapi diserahkan secara sorpi, boleh diwakili oleh situanya untuk menerima dari gereja kita. Selanjutnya dari daerah Sarbumcip, Insinyur Pantas Huta Barat. Selanjutnya Amang Pande Lubis. Selanjutnya kami undang Amang Terbit Huta Barat. Selanjutnya dari Wek Malabar, Inang Ruslin Purba Borusihite. Selanjutnya kami undang dari Wek Bandung Selatan. Pertama Nyonya Nelsi Manulang Boru Matondang.
Nanti boleh diminta Amang dari gereja kita untuk fotonya. Selanjutnya dari WIK Bandung Selatan, Nyonya Asmin Nenggolan Boru Sirait. Selanjutnya dari WIK Pajajaran Inang Sutia Situa Luseria Tobing Boru Silahen. Selanjutnya dari WIK Bypass Timur, Amang Nahason Manurung. Oh inang ya. Sorpido tinang ate, yang mulate. Demikian lama inang semua yang menerima ulos 70 tahun di tahun ini, di ulang tahun ke-87, berjumlah 13 jemaat. Muliate, Tuhan memberkati. Di hamuna ruas nihuria naung majalah ulos ima tadala seniro hasian tonga-tonga nihuria saya gajang ma umur muna di pasu-pasu Tuhan di pasu-pasu nang sudia kakoparan atas nama Huria HKBP Badung selama ma di hamuna naung sahat tu umur 70 tahun jalalas ma rohamuna majalo ulos sian tonga-tonga ni Huria Tuhan tama masu-masu oras ma Lasta dutima tang yang pangodianon. Jemaat yang terkasih, kita tenangkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah sumber kekuatan, pertolongan, berkat, dan damai sejahtera. Karena penyertaan-Mu lah Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan ini. Demikian juga kami dapat melihat begitu besar kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam perjalanan gereja-Mu, sehingga Engkau dapat menyertai gereja-Mu ini berjalan selama 87 tahun. Tuhan, kami sadar di dalam perjalanan gereja ini melewati berbagai tantangan dan masalah, baik dari dalam dan luar. Demikian juga Tuhan, pada tahun-tahun yang lalu kami menghadapi pandemi dari virus COVID-19, tetapi kami merasakan begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau selalu menyertai dan menolong kami, membebaskan kami dari masa pandemi ini. Ya Tuhan, hal yang paling berharga di dalam kehidupan kami ini, di dalam bergereja, kami mau Engkau berkatilah gereja-Mu ini supaya semakin terdepan, baik di dalam pekabaran Injilnya, terdepan di dalam pelayanan kemurahan hati,
dan juga setiap jemaat tangguh menghadapi zaman di dalam iman. Ya Tuhan, pada saat ini kami patut bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami merayakan perjalanan gerejamu yang ke-87 tahun, dan juga pada saat ini kami melaksanakan pesta Huria. Tuhan, saat ini kami hadir berpartisipasi, bersukacita untuk memberikan yang terbaik bagimu. Kiranya firman-Mu itu dapat menggerakkan hati kami, di mana kami sadar bahwa kami memberi bukan dari pemberian diri kami sendiri, tetapi ukurannya adalah pemberian Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan nantinya menjadi persembahan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama-Mu, sebagai bukti iman kami yang hidup. Ya Tuhan Allah Bapa kami sadar di dalam kelemahan kami, terkadang kami sibuk di dalam pekerjaan kami lupa berdoa, beribadah bersama dengan keluarga kami. Demikian juga Tuhan, terkadang juga kami terlalu sibuk sehingga kami kurang memberikan waktu bagi anak-anak kami, memberikan bimbingan kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami, kuatkanlah kami, supaya kami juga hidup di dalam firman-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh orang. Ya Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu, di mana pada saat ini tidak dapat hadir, mungkin karena sakit, kiranya Engkau berikan kepada mereka kesembuhan. Kami juga mendoakan juga Tuhan, keluarga dari jemaat-Mu yang berduka, Engkau berikan kepada mereka penghiburan. Kami mendoakan juga Tuhan, seluruh program pelaksanaan gereja-Mu yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu ini, secara khusus pada anak-anak kami yang akan melaksanakan retreat CD di tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli. Kiranya kegiatan itu dapat berjalan dengan baik, dan mereka juga Tuhan semakin diberkati, dibekali, sehingga mereka nantinya dapat semakin tangguh iman mereka menghadapi di dalam perjalanan kehidupannya. Demikian juga kami mendoakan Tuhan dengan kegiatan konferensi perempuan di tanggal 28 Juni ini yang akan dilaksanakan di Tarutung. Engkau berkati Tuhan utusan dari gereja-Mu ini, supaya mereka juga dapat berangkat dalam keadaan sehat dan pulang juga di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkati kegiatan itu Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik dan semuanya merasa diberkati dan mendapatkan bekal, dan mereka nantinya akan menjadi alat-Mu, saluran berkat-Mu di dalam pengembangan pelayanan di dalam gereja-Mu ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau berkati juga anak-anak kami. Kiranya anak-anak kami menjadi kebanggaan bagi kami, secara khusus Tuhan, kebanggaan bagi-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada dapat menjadi teladan. Para pemuda-pemudi gereja-Mu ini yang di dalam studinya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Dan kiranya ilmu yang mereka pelajari nantinya mereka dapat pakai di dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Berikan juga Tuhan pasangan hidup bagi yang sudah cukup umur, supaya mereka dapat membangun keluarga mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga kami sebagai orang tua, supaya dipenuhi oleh hikmat yang daripada-Mu untuk membimbing, mengarahkan anak-anak kami supaya tetap setia bagi-Mu. Berkati juga Tuhan para jemaat-Mu yang lansia, berikan kepada mereka panjang umur dan kesehatan. Engkau berikan kepada mereka kebahagiaan untuk menikmati masa-masa tua mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan keadaan bangsa negara kami ini. Berikan kepada seluruh masyarakat kesejahteraan dan kedamaian daripada-Mu. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan untuk gereja 1A dan 1B. Itu
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah minggu kita saat ini sekaligus merayakan ulang tahun 87 dan Pesta Huria diambil dari kitab Rut pasal 1 dimulai dari ayat 7 sampai ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku
dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada istilah dalam orang Batak, jika istrinya meninggal, opas tataring nak mulamatai moding ponggol ulu. Ketika perempuan ini, jika ditarik dari istilah orang Batak, ponggol ulu, merujung ulu amatta, Naomi, Orpa, dan Rut. Naomi adalah mertua dari Orpa dan Rut. Jika kita melihat nats ini, ada dua perilaku dari menantunya. Satu mengikuti mertuanya Naomi, dan satu kembali kepada bangsanya. Tentu ini menjadi perenungan bagi setiap orang percaya saat ini, di mana Naomi yang hidupnya baik dan jujur dan memiliki kasih, dilihat oleh Rut menantunya sehingga dia diikuti, sehingga Rut mengikuti Naomi. Kenapa? Karena Rut melihat bagaimana perilaku dari Naomi. Dia melihat bagaimana dia menyembah Allahnya sendiri. Tetapi Orpa, dia tidak melihat itu dan kembali kepada bangsanya dan Allahnya. Tentu kita selalu dibayang-bayangi oleh kedua perilaku tersebut. Mengikut kebenaran dan kembali kepada perilaku yang terdahulu. Bagaimana Rut memutuskan untuk mengikut mertuanya dan menyembah Allahnya? Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan bangsanya, dia meninggalkan tradisinya, kebiasaannya menyembah Allah-Allah lain dan menuju masa depan, menuju penyembahan kepada Allah yang sesungguhnya. Tentu jika kita melihat dari kehidupan Naomi,
Rut dan Orpa, yang pertama mau kita lihat, baik orang yang jujur, yang baik, orang yang tidak baik, orang yang jahat, pasti akan mengalami tragedi sukacita. Pasti mengalami tragedi duka cita. Duka cita tidak pandang bulu. Jika kita melihat Naomi begitu baiknya, begitu dekatnya dengan Tuhan, tetapi dia juga mendapatkan duka cita. Bagaimana Orpa yang tidak mau mengikut Naomi, dia juga mendapatkan duka cita. Artinya manang nasungod dia penguluta, anggo habok ni rohai, say jupang do dingulu niya kana burju, dohok naso burju, dohok na hurang burju. Itu yang pertama kita lihat dari nats ini, bahwa kehidupan ini tidak pandang bulu tentang sukacita maupun duka cita. Dan tentu kisah ini mengajarkan kita juga jika kita dalam duka cita, kita diajak untuk bijaksana mencari penghiburan dari orang lain, khususnya dari orang yang berlindung di bawah Tuhan. Dan hal itulah yang dilakukan oleh Rut. Di dalam duka citanya dia mencari penghiburan kepada orang yang berlindung di bawah Tuhan. Dia tidak mencari orang yang berlindung di bawah Allah-Allah lain. Sehingga duka cita yang ada dalam hidupnya dapat dia lewati. Duka cita yang ada dalam hidupnya, dia menjadi kuat karena apa? Karena dia bijak untuk memilih mana yang harus dia ikuti. Lapatanna molo jupang habok ni roha parukilon hasusaan ikon tujahobado mengalu-alu. Ikut jahobado natuk marguguihon hita. Orpa di dalam duka citanya, dia tidak mau berlindung kepada Allah, tetapi dia berlindung dan kembali kepada bangsanya yang menyembah Baal, yang menyembah dewa-dewi. Dia kembali kepada Allah-Allah palsu. Tentu kedua hal itu tadi, kedua perilaku itu kita harus menyadari. Manang nasungod dia pinguluta amang inang ditiki sinuaingon. Di tonga-tonga ni akana masa di sinuaingon. Sadado pengelualuata ima Jehovah. Hanya Allah yang memampukan kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Hanya Tuhan yang mampu mengangkat kita agar kita bangkit dan dapat beraktivitas dan memfokuskan hidup ke masa depan yang sesungguhnya. Yang berikut yang mau kita lihat dari nats ini. Di tengah-tengah krisis dunia yang sedang melanda kita saat ini, yang begitu sulit kita hadapi, yang dilanda berbagai kepedihan dan duka cita. Gudang akan masa nata adupi di Sunaingon. Gudang kehasusaan. Banyak yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Di tengah-tengah krisis ini, mari kita memfokuskan hidup sama seperti Rut tadi, yaitu hidup di dalam kasih yang loyal.
Dan itulah perilaku Rut. Dia hidup di dalam kasih yang loyal. Kasih yang loyal adalah sangat tulus. Karena hal tersebutlah adalah salah satu bentuk kesetiaan yang benar-benar ada. Keloyalan, kesetiaan, pendirian, komitmen telah pudar dari kehidupan kita saat ini sehingga kita susah. Ketika keloyalan hidup kita telah pudar, maka arah hidup kita tidak akan jelas. Berek kamu mah akan naso loyal dan jelas arah ninguluni. Orang yang tidak loyal, hidupnya tidak akan fokus. Loyal dalam arti di sini pendiriannya, kesetiaannya, dan imannya. Bagaimana Rut dia hidup dalam kasih yang loyal sehingga dia dapat memutuskan arah hidupnya ke jalan yang benar. Keloyalan yang dimaksud bukan antara pemimpin dengan anggota ini, dengan bawahannya, tidak. Tapi keloyalan untuk mengikut Tuhan. Jika keloyalan itu telah terkikis dari kehidupan kita, maka kita berada di ambang kehancuran kehidupan pribadi kita. Orang yang tidak loyal itu berada di ambang kehancuran. Oleh sebab itu dengan nats ini kita diajak agar semua orang percaya, kita yang hadir di sini, mari kita hidup dalam kasih yang loyal. Kasih yang loyal artinya kasih seperti yang diberikan Tuhan kepada kita, dan keloyalan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita terarah dan benar. Di situasi saat ini kadang menggiring kita untuk putus asa. Kadang kita tidak berdaya. Tentu sebagai orang percaya, kita harus tetap setia. Kita harus tetap loyal kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah jalan satu-satunya menuju hidup yang sesungguhnya. Dan saya percaya HKBP Bandung dapat menginjak 87 tahun karena kesetiaan, karena kasih yang loyal. Kasih yang loyal ini membangun sehingga banyak benturan, banyak hantaman dapat berdiri kokoh. Tentu 87 tahun itu perjalanan yang banyak pengalaman, perjalanan yang sangat sulit. Kadang dia sedih, huriai, melungun huriai, kadang bergembira, kadang marsoal. Tetapi kenapa kita bisa berdiri kokoh saat ini? Kenapa kita bisa bersatu saat ini? Karena kasih yang loyal kepada Tuhan. Dan inilah yang harus kita bangun. Bagaimana kita membangun kasih yang loyal kepada Tuhan sehingga pertumbuhan iman kita semakin hari semakin terarah dan terlihat. Dan kita mensyukuri 87 tahun HKBP Bandung, sekaligus kita melaksanakan pesta huria. Tentu disinilah sukacita. Disinilah kita menyampaikan pujian. Disinilah kita memanjatkan doa. Dan pada saat inilah kita menyampaikan harapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini mengajak kita secara khusus di pesta huria ini, marilah kita membangun kasih bagi sesama.
marilah kita menanamkan kasih di dalam hati kita, kasih yang loyal, baik kepada sesama, terkhusus kepada Tuhan. Pasti hidup kita akan terarah. Pasti gereja ini akan terarah. Pasti hidup kita akan diberkati. Kiranya nats ini menjadi perenungan yang berharga bagi kita. Mari kita ambil, apakah kita mau sebagai perilaku Naomi atau perilaku Rut. Perilaku Naomi, dia menjadi teladan bagi menantunya. Perilaku Rut, dia mengikut apa yang benar dari mertuanya. Taulahumma akan adinggan. Gabi teladan mahita diakan nahumalia kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang terberkati oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kasih yang loyal kepada Engkau. Di mana kasih yang loyal tersebut telah terkikis. Kami percaya dengan kuat kuasa Roh-Mu, maka kasih yang loyal tersebut akan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin terberkati oleh Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini dan yang sedang menonton mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Berkati seluruhnya ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, jamah tubuhnya ya Tuhan, sehingga dengan kuat kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya dapat sembuh. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang sedang menjalani proses kesembuhan. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, sehingga apapun proses yang mereka lakukan menjadi kesembuhan bagi tubuhnya. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih studi, yang mau menyelesaikan studinya. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang telah lolos ke perguruan tinggi negeri. Berkati juga hidupnya, sertai dia untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri. Dan bagi anak-anak kami yang tidak masuk ke perguruan tinggi negeri, kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu, sehingga mereka dapat menentukan ke perguruan tinggi mana yang akan dia capai, yang akan dia tuju, sehingga dia dapat hidup di dalam sukacita. Berkati juga seluruh orang tua yang bekerja di instansi swasta, yang bekerja di instansi pemerintah, yang bekerja di berbagai profesinya masing-masing. Kiranya seluruh pekerjaan dari jemaat-Mu menjadi sukacita. Secara khusus yang menjalankan usahanya, dahulu ya Tuhan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun dan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus hari ini. Berkati ya Tuhan, Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan. Pada saat ini kami mau berdoa di tengah-tengah kerinduan kami bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Tidak bosan-bosannya kami memohon kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu itu ada di tangan pengasihan Tuhan. Kiranya berikan keturunan kepada jemaat-Mu yang merindukannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya kuasa, dan perlihatkanlah kuasa-Mu, perlihatkanlah mujizat-Mu kepada jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan kerendahan hati kami yang berkumpul saat ini, memohon kepadamu sehingga keturunan yang dirindukan oleh jemaat-Mu dapat Tuhan berikan dan terjadi kepada mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa juga buat kegiatan pesta kami saat ini, nantinya setelah ibadah ini. Kiranya juga Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat bersuka cita, sehati sepikir untuk mengembangkan
pelayanan gerejamu ini. Berkati seluruh panitia, berkati seluruh parhalado, berkati seluruh jemaatmu, sehingga kami dapat bergandengan tangan untuk memuji dan memuliakan namamu di tengah-tengah gerejamu ini. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, dalam kerinduan kami, Engkau mengabulkan. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan namamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyampaikan persembahan. Perlu kami informasikan bagi Amanginang, persembahan kita adalah ke pusat, ada nanti tersedia. Bagi jemaat yang membawa hari ini totok ripenya yang melalui amplop atau form, boleh dimasukkan nanti ke kantung persembahan yang bulat ya. Aka nanek pasahat to naka totok ripena tu somman non di pasahat, aliang go pilihan na tu pusat ngadong kantong na di hasingan non. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Mari kita jongjong saluhuna. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini, dan melalui berita kesukaan Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus, teguhkanlah firman-Mu pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala, bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin memasuki kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami, walaupun sesungguhnya pantas kami terima, serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin, dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesat, ya Tuhan, penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami, agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetapi tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Songonima paku basion nabui pasatami setonga-tongani huria tuhatama pasikopon tu acarana mangihut hudul maju hita dengan atabe pai mamarhuba sami muse upasahatami matu panitia. Shalom, Amang Ina.